Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran ekonomi. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Nah, ingat kan pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang pengertian dan tujuan dari kebijakan moneter. Oke, pada minggu yang lalu sudah Ibu jelaskan bahwa kebijakan moneter itu diambil atau dilakukan oleh Bank Indonesia atau disebut juga Bank Sentral. Dengan cara apa? Dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yaitu ini dia. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian punya target untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pada video kali ini, Ibu akan sering mengucapkan kata inflasi dan deflasi. Kita ingat, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Sedangkan deflasi yaitu penurunan harga barang dan jasa yang terjadi pada periode tertentu dan berlaku untuk waktu yang lama. Jadi inflasi dan deflasi ini saling berkebalikan, di mana inflasi itu kenaikan harga, sedangkan deflasi itu penurunan harga. Oke, kita langsung saja ke materi kita, yaitu tentang instrumen kebijakan moneter. Nah, apa sih instrumen dari kebijakan moneter? Instrumen dari kebijakan moneter itu ada 5. Yang pertama yaitu kebijakan diskonto atau disebut juga politik diskonto. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya suku bunga yang ada di bank. Biasanya kalau terjadi inflasi, maka pemerintah akan menaikkan suku bunga. Dan apabila terjadi deflasi, pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, yang kedua yaitu kebijakan operasi pasar terbuka atau disebut juga open market. Ini berhubungan dengan menjual atau membeli surat-surat berharga. Jadi bukan pasar yang biasanya kalian datangi itu ya. Nah, jadi di sini maksudnya pasar yang berhubungan dengan surat berharga. Oke, yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas atau disebut juga cash ratio. Nah, ini berhubungan dengan cadangan kas yang ada di bank. Biasanya kalau terjadi inflasi, maka cadangan kasnya akan dinaikkan. Tapi kalau terjadi deflasi, maka cadangan kasnya akan diturunkan. Nah, yang keempat yaitu kredit selektif. Nah, kebijakan kredit selektif ini berhubungan dengan syarat-syarat yang perlu dipenuhi nasabah yang ingin meminjam uang di bank. Nah, biasanya kredit selektif ini akan diterapkan pada kondisi kita yang sedang mengalami inflasi. Nah, tapi kalau sedang terjadi deflasi, maka bukan kredit ketat lagi, tapi kredit longgar. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu dorongan moral. Nah, ini berkaitan dengan perilaku kita sebagai konsumen, sebagai masyarakat dalam menggunakan uang dan berkaitan dengan bank yang meminjamkan atau memberikan kredit kepada nasabah atau kepada masyarakat. Nah, jadi ringkasan materinya atau kesimpulan dari instrumen kebijakan moneter yaitu yang pertama tadi kebijakan diskonto. Nah, apabila terjadi inflasi atau kelebihan uang yang beredar, maka Bank Indonesia akan meningkatkan atau menaikkan tingkat suku bunga. Sedangkan apabila terjadi deflasi, maka Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Nah, apabila terjadi inflasi atau kelebihan uang yang beredar, maka Bank Indonesia akan menjual surat berharga. Sedangkan apabila terjadi deflasi, maka Bank Indonesia akan membeli surat-surat berharga.
Yang ketiga yaitu cadangan kas minimum. Nah, apabila terjadi inflasi atau kelebihan uang yang beredar, maka Bank Indonesia akan menaikkan atau menambah cadangan kas yang ada di bank. Sedangkan apabila terjadi deflasi atau kekurangan uang yang beredar, maka Bank Indonesia akan menurunkan atau mengurangi cadangan kas yang ada di bank. Nah, yang keempat yaitu kredit selektif, di mana apabila terjadi inflasi atau kelebihan uang yang beredar, maka akan diterapkan yang namanya kredit ketat. Jadi persyaratannya itu akan lebih ketat lagi. Sedangkan kalau terjadi deflasi atau kekurangan uang yang beredar, maka akan diterapkan yaitu kredit longgar. Yang kelima yaitu dorongan moral, di mana apabila terjadi inflasi atau kelebihan uang yang beredar, maka Bank Indonesia akan mengimbau kepada bank umum untuk menahan pinjaman. Sedangkan apabila terjadi deflasi atau kekurangan uang yang beredar, maka Bank Indonesia akan mengimbau kepada bank umum untuk melepaskan pinjaman atau memberikan kemudahan pinjaman kepada para nasabah atau masyarakat. Oke, jadi demikianlah penjelasan tentang instrumen kebijakan moneter. Nah, jadi ada berapa tadi instrumennya? Iya, ada 5. Nah, yang pertama tentang kebijakan politik diskonto atau yang berhubungan dengan tingkat suku bunga yang ada di bank. Kemudian yang kedua yaitu tentang operasi pasar terbuka atau open market, yaitu berhubungan dengan menjual atau membeli surat berharga. Yang ketiga yaitu tentang cadangan kas atau cash ratio, cadangan kas minimum yang harus ada di bank. Nah, yang keempat yaitu tentang kredit selektif. Ingat, kalau inflasi digunakannya kredit selektif, tapi kalau deflasi yang digunakan adalah kredit longgar. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu tentang dorongan moral. Oke, demikian penjelasannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita pelajari hari ini menjadikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu cukupkan. Apabila terdapat kesalahan dan kehilapan dalam penyampaian materi ini, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.